Saya Vidya Naila dengan NIM K022354 sebagai praktikan SIG kelompok 19 akan melakukan tutorial bagaimana cara melakukan georeferencing dari aplikasi ArcGIS. Yang pertama, kita buka ArcGIS terlebih dahulu pastinya, lalu kita ke Layers, lalu kita pencet Properties. Di sini kita pencet koordinat sistem terlebih dahulu dan kita pilih yang WGS 1984 karena itu yang sesuai dengan yang akan kita butuhkan. Lalu setelah sudah kita pencet, kita klik Layers lagi, kita add data. Nah, di sini datanya sudah kita download terlebih dahulu teman-teman di GeoPartial. Lalu kita pencet yang 1408 yang 622. Kita add. Kita oke. Nah, di sini kita lihat di pojok kiri atas. Pojok kiri atas kita zoom sampai terlihat tanda garis yang saling berpotongan tegak lurus, yaitu di pojok sini. Nah, kita hidupkan dulu plus di simbol tambah control point di samping sini. Setelah sudah, kita pencet di bagian titik sudutnya, lalu akan muncul angka 1 di sini. Lalu kita klik kanan, input DMS, lalu kita samakan antara data di sini dengan gambar. Untuk longitude sendiri, kita samakan dengan garis yang tegak, yaitu yang 110. Kita masukkan terlebih dahulu. Lalu untuk menitnya kita di 52. Lalu di secondnya kita ada 30. Begitu juga di latitude. Kalau latitude kita lihat garis yang datar ini ya. Itu ada 57, lalu menitnya ada 22. Lalu secondnya ada 30. Oke. Nah, ini sudah kita samakan lagi, sudah sama. Kalau sudah kita pencet oke. Pastikan untuk diklik bagian longitude itu yang E, latitude itu yang S. Pastikan ya teman-teman, lalu kita oke. Nah, jika hilang seperti ini tidak masalah, kita tinggal di zoom to layer. Nah, ini akan muncul angka 1 di sini. Selanjutnya, kita juga akan membuat hal yang sama di titik pojok kanan atas, pojok kanan bawah, dan juga pojok kiri bawah. Dengan cara yang sama, dengan memperhatikan garis yang berpotongan. Begitu. Lalu masukkan titik koordinatnya sesuai dengan garis tegak dan garis datarnya. Begitu teman-teman. Lalu berikutnya kita juga akan masukkan add data yang 344. Begini. Oke, tadi kan data yang 1408 kita udah masukkan juga, dilakukan hal yang sama juga, dititikin juga. Jika sudah, tampilannya akan seperti ini. Jadi dia akan atas bawah seperti ini ya teman-teman. Lalu jika sudah bentuknya atas bawah seperti ini, tandanya siap untuk dilakukan digitasi. Oke, selanjutnya kita bisa melihat batas desanya di sini ya guys, karena aku dapat bagian desa Pragan. Jadi desa Pragan itu ada di Kecamatan Bondowoso. Nah, selanjutnya kita akan lihat pilihan desa, pilihan pembatasan desa. Setelah kita gabungkan di sini caranya adalah kita ke Windows sebelum itu kita klik dialog karena di situ ada dialog kita terus kita pilih file yang akan kita pakai aku mau pakai ya karena dia sedikit juga isinya kita klik new ke kanan untuk new lalu kita save file di sini kita akan buat online lalu kita klik online lalu kita edit kita pilih WGS 1984 kita oke lalu kita klik oke. Oke, lalu di sini dari polanya kan lalu kita mulai start editing. Di sini akan muncul create features, kita pencet dulu lalu di sini kita pencet polyline-nya. Nah, ini bisa dimulai ketika simbol kursor kalian udah berubah menjadi tanda plus teman-teman. Lalu kita mulai nge-polyline aja, disesuaikan dengan garis. Nah, kalau ketukan seperti ini bisa di-uncheck terlebih dahulu seperti ini biar hasilnya lebih proporsional. Nah, setelah garisnya ini sudah ketemu di titik awal, jangan lupa kita klik 2 kali. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini kita checklist dulu. Nah, hasilnya akan seperti ini. Dia akan lebih biru dari garis sebelumnya. Lalu kita ke editor, save edit, dan kita stop editing. Ini ya guys. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, belum terlalu kelihatan ya. Lalu kita bisa ubah di sini. Kita ubah di batas desa ini, kita pencet, kita pilih. Di sini boleh kita tebelin. Nah, aku biar kelihatan di mata aku, jadi aku tebelin dulu. Nah, selanjutnya kita akan membuat poligon pemukiman. Jadi yang oranye-oranye ini itu tandanya dia pemukiman ya guys. Lalu yang hijau tandanya adalah poligon perkebunan. Lalu yang kuning ini adalah poligon tegalan. Lalu kita jangan lupa untuk tetap membuat poligon sungai ini. Oke, yang pertama kita membuat poligon pemukiman. Seperti tadi kita ke Windows, lalu kita katalog, kita pilih ke yang style symbol gini. Karena dia
gampang dibaca dan cepat ketemunya. Terus kita klik kanan, klik new, sama shape file, lalu kita kasih nama polygon pemukiman. Terus kita pilih yang polygon, kita edit, kita WGS dan seperti kita klik OK, kita klik OK. Oke, ini udah muncul di sini ya teman-teman. Lalu kita klik editor, start editing. Di sini kita pencet create features. Jadi kita pencet tandanya, oke, ya, simbol plusnya. Lalu kita mulai aja membuat polygon ya guys. Oke. Kalau udah, kita klik 2 kali. Kita klik 2 kali. Nah, nanti kita akan membingkai seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa kita klik editor, kita save edit, dan kita stop editing. Hal ini sama seperti ketika membuat polygon sawah, polygon tegalan, dan perkebunan. Sawah tuh yang kotak-kotak ini, itu sawah. Yang hijau itu perkebunan, dan juga sungai. Itu caranya sama semua. Oke, next. Kita membuat polygon, selanjutnya kita akan membuat poin. Poin nih, kayak ini, itu kita harus buat. Caranya sama, kita klik Windows, kita ke katalog, lalu kita pilih folder yang akan kita pilih. Untuk penyimpan, kita new, kita shape file. Nah, di sini kita ganti poin. Jembatan. Oke, ini tetap poin ya, tinggal diganti. Lalu edit, jangan lupa WGS, klik OK, klik OK. Oke, di sini kita mulai editor, start editing, kita ke create features. Kita pilih poin. Nah, nih, kan ada lingkarannya kecil nih, kita klik. Nah, udah deh. Lalu mana lagi yang jembatan? Nah, nih, jembatan. Tapi nanti simbolnya sih kayaknya beda, jadi kita pakai yang dulu aja. Kita coba dulu ya satu. Kalau sudah, kita editor, kita save edit, kita stop editing. Oke guys, nah langkah terakhir dari digitasi yaitu setelah membuat polygon adalah membuat poin. Caranya sama seperti tadi, yaitu kita klik Windows, kita klik katalog, lalu kita pilih file yang akan kita gunakan, klik kanan, kita new, lalu kita cek file, di sini kita ganti poin. Jembatan misalnya, karena di situ ada jembatan. Oke, di sini udah poin nih, jadi harus diganti. Kita klik edit, kita WGS, kita oke, klik oke. Nah, lalu kita ke editor, start editing, kita klik create features. Udah ada nih guys di sini guys. Kita klik, nah simbol di kursor nanti akan ada lingkaran kecilnya itu. Kita pasin sama jembatan yang di sini deh, biar nggak di situ dulu. Nah, oke. Setelah itu kita ke editor, kita save edit, dan kita stop editing. Ini berlaku untuk semua poin-poin yang ada di sini ya guys. Jadi ada sekolah, ada rumah sakit, ada kantor kepala desa, dan sebagainya. Sebagai contoh kita pakai jembatan. Nah di sini simbolnya kan masih lingkaran merah nih. Kita ganti sesuai dengan apa yang digambar. Caranya kita klik simbolnya, kita klik edit simbol. Di sini kita cari karakter marker simbol. Ditunggu sebentar karena mau ada loading. Oke, nah di sini kita cari yang S3 Archpad. RC Archpad. Nah ini kita pilih yang simbol ini, kita klik OK. Oke. Ya, di sini. Nah, karena misal belum kelihatan, bisa kita size-nya besarin. Gede banget biar kelihatan. Yes. Kalau masih kelihatan bisa di uncheck list. Sorry yang atas. Nah, kelihatan kan? Gitu. Oke, poin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita next. Oke, teman-teman, di sini adalah contoh digitasi yang sudah selesai. Bisa dilihat di sini sudah aku tambahin polygon tegalan, polygon perkebunan, pemukiman, polygon sungai, batas desa juga udah aku benerin ketebalannya. Lalu udah aku tambahin juga jalan lokal. Jalan lokal itu dia yang merah ini. Lalu jalan lain itu yang titik-titik ini. Lalu kita di sini juga udah ada sawah. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat bentuk peta asli kalian itu benar apa enggak, ada yang bolong atau enggak, itu bisa kita unchecklist di sini. Yes. Oke, kalau sudah terlihat sama seperti ketika di checklist, tandanya kalian aman. Oke, digitasi selesai. Caranya seperti tadi ya, sama semua pokoknya. Oke, selanjutnya kita ke pembuatan layout. Kita udah selesai, selanjutnya next step adalah kita membuat layout. Di sini kita pencet layout view. Yes. Oke, karena digitasi kita udah selesai, kita lanjut ke next step, yaitu kita membuat layouting. Di sini kita pencet layout view. Di sini masih kosong nih ya guys. Kita pastikan skalanya benar ya, 1:25.000 dari sini. Oke, karena skala udah benar, kita masukin layout itu kan terdiri dari skala, dari kompas, dan lain sebagainya. Ya. Kita pencet insert, kita scale text sama kita yang paling atas. Kita klik OK. Di sini sudah muncul. Kalau misalkan kurang besar, bisa kita gedein. Yes, kita bisa kreatif kalian ya guys, mau tahu di mana. Lalu kita ke right arrow untuk memilih kompas yang akan kita gunakan. Aku mau milih 19 deh, karena aku dari kelompok 19. Jadi aku pilih ini. Ini kan masih kecil juga nih, bisa digedein. Mau segede-gede apa juga bisa. Nah, selanjutnya kita akan menginsert scale bar. Di sini kita akan pilih yang alternatif scale bar. Kita pilih properties dulu, karena kita harus ganti ke
kilometers. Oke, lalu kita klik OK, klik OK. Lalu klik di sini, kita tarik ke sini. Setelah skill bar, kita akan membuat judul. Di sini kita akan buat judul dengan rectangle. Oke, di sini kita pilih yang properties, kita pilih yang ini fill color, kita no color. Kalau bingkainya udah ada, kita klik yang text, lalu kita klik di sini, jangan lupa kita klik di luar bingkai dulu, baru bisa diedit. Yes, kita ketik. Oke, judulnya di sini ada peta administrasi desa Kagan, kecamatan Gondang Rejo, kabupaten. Jangan lupa ini ketik yang ini, lalu kita nanti itu nih, apa? Di sini untuk tulisan kita tuh nggak bisa guys kayak bingkainya digedein kayak ini ada gini-gininya tuh nggak bisa, dia harus dari size-nya sini baru dia ngikutin gede enggaknya. Kalau misalkan udah kurang besar besarin lagi, lalu kita atur, bisa kita bold juga kalau kan gitu. Selanjutnya kita akan membuat logo UNS. Di sini kita insert pictures, lalu kita klik logo UNS, kita open. Di sini sepertinya kebesaran nih guys, kita pilih tadinya aja. Ini kita atur di bingkai sini biar bisa masuk, kita pas-pasin. Oke, kurang lebih seperti ini, sudah jadi. Begini ini untuk judulnya. Lalu kita akan memasukkan legendanya. Jangan lupa harus di ini dulu ya guys, di oke, ya mau berapa, mau jadi 2 kolom 3 kolom bisa, asal kreatif kalian. Aku jadi 2 kolom aja. Next, 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 finish. Nah ini untuk legendanya ya guys, kalau kurang besar bisa dibesarin. Nah karena nama aku masih aneh-aneh, masih pemukiman gini-gini, ini kita bisa ganti di sini. Properties, kita ganti di sini. Nah ini diganti n-nya 1 aja. Boleh. Tuh, nanti dia akan ngikut di sini tuh. Kegunaan juga bisa klik kanan, properties, n-nya dihapus 1. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini bisa kalian atur sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Oke, setelah kita masukin legenda, kita di sini akan masukin data frame. Caranya kita masukin bingkainya dulu di rectangle kayak buat judul tadi, terus terserah mau segede-gede apa. Terus ini di properties, lalu kita fill color, kita pilih no color, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita di sini pencet insert, lalu kita akan masukkan data frame ya. Kita klik data frame, kita new data pencet ini, tapi kita copy paste dari yang data desa di sini. Ini kita copy, lalu kita klik kanan di data frame, kita paste layers. Lalu kita ulangi di yang 344. Kita copy, kita klik new data frame, kita paste layers. Ini bisa selalu pastikan yang 344 ini letaknya di atas ya, yang 622 di bawah, biar tidak kebalik-balik nanti bentuk data frame-nya. Lalu kita juga harus nge-copy batas desa. Ini kita klik kanan, kita copy, lalu di new data frame kita klik kanan, kita klik paste layers. Oke, kita masukin ke sini, kita pas-pasin dulu, nggak apa-apa belum kelihatan nggak masalah karena belum aku checklist. Jadi kita pas-pasin dulu di sini. Oke, di sini kita checklist. Yes. Jangan lupa skalanya diatur. 1:2. Oke, it's okay, kita cari pelan-pelan. Kita klik tanda tangan, lalu kita cari pelan-pelan di mana letak desa Kragan tadi. Nah, ini desa Kragan. Karena nggak kelihatan, kita bisa nih kita atur ketebalan polyline-nya. Oke, kelihatan kan teman-teman? Di sini kita klik ini, lalu kita klik yes. Ini kita pasin, ini kita pas-pasin ya guys. Pokoknya Kragan harus kelihatan. Oke, dah, ini kayak gini kurang lebih. Dah, oke. Lalu selanjutnya, oke karena data frame udah kita cantumin di sini. Selanjutnya kita akan membuat grid. Caranya kita ubah nih dari yang panahnya seperti ini. Kita klik kanan, kita klik properties, kita klik grid, new grid, lalu kita next, 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 finish. And oke. Yes, begini ya teman-teman. Ini berlaku juga di data frame. Di properties, kita grid, new grid, lalu kita next, 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 finish. Oke. Ya, gitu kurang lebih ya. Oke guys, jadi ini adalah bentuk layouting yang udah jadi. Jadi di dalam satu frame itu udah harus tercantum peta yang sudah kita buat, data frame, legenda, sudah ada kompas, skala, dan juga scale bar. Lalu disusun olehnya juga sudah harus ada, lalu ada sistem koordinat dan juga sumber.
Lalu jangan lupa untuk judul disertakan dengan logo. Gitu guys kurang lebih. Lalu gridnya juga jangan lupa tambahin. Jadi begini adalah hasil akhir dari pembuatan layout atau layouting itu sendiri. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita membuat digitasi dan layouting, kita akan membuat SPL desa Kragan. Nah, untuk membuat SPL sendiri, kita harus membuat laman baru di ArcGIS ya. Caranya sama seperti awal-awal tadi, kita klik kanan di layer, lalu kita klik properties. Di sini kita samakan dulu koordinatnya, kita pilih yang WGS dan 4, lalu kita klik OK. Lanjut, kita klik kanan lagi, kita klik Add Data, lalu di sini kita pilih administrasi desa, lalu kita agri kebun, kita agri ladang, agri sawah, agri tanam campur. Lalu kita add. Caranya biar bisa banyakkan tadi, kita klik shift terus panah yang di keyboard. Nah, kalau sudah tercantum semuanya di sini, lalu selanjutnya kita pilih administrasi desa, kita klik kanan, lalu kita open attribute table. Di sini kita pilih select by attribute tabel, kita pilih nama BJ, lalu kita klik sama dengan, kita ke get unique values, terus di sini kita cari desa Pragan, di sini kita klik 2 kali, lalu kita klik apply. Nah, lalu di sini kita klik X, yes. Lanjut di administrasi desa lagi, kita klik kanan, kita klik data, lalu kita export data, lalu kita oke, yes, oke. Selanjutnya kita akan ke rename dulu. Oke, kita klik oke. Selanjutnya kita ke ini, administrasinya kita checklist, unchecklist. Wow. Kita ke administrasi desa, lalu kita kita ke field processing dulu, kita klik. Lalu kita ke ini, pencet administrasi desa. Kita pencet ke web, kita desa Pragan, terus kita klik OK. Oke, selanjutnya kita gunakan cara yang sama seperti tadi untuk di agri kebun, agri ladang, dan agri sawah, dan juga agri tanam campur. Kita pakai Oke, selanjutnya kita akan, karena tadi kan kita udah masukin ya, kita udah klip semuanya dari administrasi desa, terus agri kebun, agri ladang, agri sawah, agri tanam campur, kita klip, caranya sama seperti tadi yang awal. Kita sekarang klik agri tanam campur di klik kanan. Uh, salah. Selanjutnya agri tanam campur, kita klik, kita pilih geoprocessing. Di sini kita pilih merge. Selanjutnya setelah kita merge, sudah kita tunggu dan ini hasilnya, kita ke agri tanam campur, kita pilih geoprocessing, kita pilih dissolve, lalu kita cari agri tanam campur. Di sini kita pilih nama biji seperti yang di awal, kita ini yes aja, nggak apa-apa. Lalu kita oke. Okay. Lalu kita tunggu bentar. Terus kita ke kita rename terlebih dahulu di sini. Oke, namanya kita ganti di peta setelah itu kita oke, biar nanti bingung. Terus kita ke agri tanam campur. Peta pemiringan. Ya, udah guys, peta penggunaan lahan. Oke, jadi peta penggunaan lahan kita udah jadi. Ini baru satu step dari membuat peta SPL teman-teman. Selanjutnya kita akan membuat peta kemiringan lahan. Oke, selanjutnya kita akan membuat peta kemiringan lahan, teman-teman. Di sini kita klik kanan layers, kita add data, lalu ini udah ada Demnas-nya. Nah, cara dapat Demnas, kita install, kita download terlebih dahulu. Gitu. Jadi di sini kita udah ada, kita klik, kita add. Oke. Kita ulangin di yang bawah tadi juga, add data. Tadi yang ini sekarang. Oke. Nah, udah ada data Demnas. Terus kita pencet editor, kita edit editor, search iki. Oh, saya Iso. Bene. Nah, kita tonton cek videonya. Aku tidak tiba selama ini kowe mlebu lho, Cuk. Selanjutnya kita akan membuat data kemiringan lahan, kan Demnas sudah kita masukin nih. Kita ke pencet search. Kita cari
mosaic. Tuh. Cari kita cari yang paling atas. Selanjutnya kita klik ini. Salah. Benar. Klik. Oke. Kita tunggu dulu ya guys ya. Oke, udah nih dari sini nih keragan aktifnya. Selanjutnya kita akan cari sebentar. Kita pilih yang paling atas. Lalu di sini kita ini, lalu kita ini yang dulu ya. Oke, udah. Selanjutnya kita ke ganti ini kita checklist. Lalu kita ke extractive-nya kita ke processing. Kita pilih apa? Boleh nih, boleh nih. Nah, karena kita udah masuk ekstrak bebasnya. Oke, setelah kita ekstrak, selanjutnya kita search lagi. Di sini kita ketik slope. Sorry, slope. Kita search, cari yang spatial analysis. Tapi, oke, di sini kita input raster di bagian extractive ini. Terus kita pilih ini benar, terus ini oke. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Pokoknya setelah melakukan sesuatu kita tunggu karena itu loading. Oke, selanjutnya. Oke, lalu kita search classify, kita pilih yang spatial analysis, kita klik into cluster, kita pilih yang slope extract. Pokoknya dari yang terakhir kita buat perlakuan itu yang kita pilih untuk perlakuan selanjutnya. Kita klik classify, kita klik lagi, kita classesnya kita ganti 5. Nah, di sini kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau aku ini ganti 8, 5, 8. Kita ganti 8, lalu kita ganti 15, lalu kita 15, lalu di sini kita ganti 25, lalu kita ganti 45, lalu yang terakhir ini 100. Nah, ini kita ganti 25. Ini kita ganti 45. Yes. Oke, terus selanjutnya kita klik OK. Kita klik OK lagi. Oke, kita tunggu. Pokoknya kita tunggu dulu. Kita search raster topolygon. Kita cari yang conversion. Paling atas ya. Oke, kita pilih yang paling atas. Sama yang request. Terus kita oke. Oke, kan ini udah ada nih request-nya nih. Kita pencet, kita juga processing, lalu kita pilih di dissolve. Lalu kita yang hasil raster ini kita pencet. Lalu kita shape. Salah. Kita klik oke. Kita tunggu dulu nih. Pokoknya kalau loading udah dilihat di sini ya. Oke, kalau udah nggak ada tandanya udah selesai. Nah, hasilnya udah kelihatan di sini ya, guys. Ini kita ke kanan, kita open attribute tabel, kita pencet ini, lalu kita bentar, add field, lalu kita ganti namanya dengan kemiringan. Terus kita ini ganti ke the text. Lalu kita klik OK. Oke, lalu selanjutnya kita ganti ke kanan, silang, editor, start editing. Wih. Bener ada.
Oke, jadi ini kita ubah ke 40 0 sampai macet. Stop ini gitu ya. Kalau itu mah betul, kalau titik mah. Ngerti, tapi kan iki ora iso awake dhewe. Walah. Oke, di sini kita yang 000 ini kita ganti sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh 0 sampai 8%. Sorry. Lalu bawahnya kita butuh 8 sampai 15%. Lalu bawahnya kita butuh 15 sampai 25%. Lalu di sini kita yang terakhir butuh 25 sampai 45%. Terus kita close, kita stop edit. Save edit dulu. Kita stop edit. Oke, karena tadi kita udah ganti di attribute table, selanjutnya kita pencet restart tadi. Kita ikut processing lagi, kita dissolve lagi. Ini yang kita checklist kemiringan, lalu kita klik oke. Ini loading ya guys, pokoknya lihat sini kalau misalnya namanya berarti loading. Sabar. Oke, dah. Kita add properties, kita ganti namanya ya, karena kan ini banyak banget nih yang sama. Kita ganti dulu namanya peta kemiringan lahan lereng. Kemiringan lereng guys. Kita oke. Nah, udah nih, jadi kita udah jadi dua. Jadi kita udah ada peta. Peta penggunaan lahan sama peta kemiringan lereng gitu. Nah, jadi kita sisain di 4 ini ya. Lalu selanjutnya kita next membuat peta. Oke, setelah kita hapus-hapus semuanya, jadi tersisa ini aja. Lalu kita selanjutnya akan membuat peta jenis tanah. Pertama, kita klik layers. Lalu kita add data. Lalu kita cari di Kabupaten Karanganyar yang bukan salah. Yang ini. Yes. Kita add. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita klik ini. Kita klik geoprocessing. Bukan. Kita klik geoprocessing. Kita klik. Lalu kita pilih ya Karanganyar 50K. Klik features. Kita pilih ini. Lalu bukan. Lalu kita pilih yang desa Medan. Ini nggak apa ya guys. Cuek aja. Kita lanjut. Lalu kita ke loading. Lalu kita ke sudah, lalu kita ke ini, kita ke geoprocessing, lagi kita ke dissolve, lalu kita klik Karanganyar yang klik, lalu kita ini pilih yang Oke, pilih yang 1601 loading.
Oke, terus kita ganti namanya jadi data jenis tanah. Oke, kita oke. Harus seperti ini, kita ini sudah. Oke, kalau udah kita ganti namanya, oke, setelah kita ganti namanya jadi peta jenis tanah, lalu kita search berarti jangan dimatiin ya guys, biar lebih depan kalian. Ini kita cari intersect. Nah, kita cari yang paling atas. Oke, selanjutnya kita masukin ini ke peta jenis tanah, lalu kita masukin lagi yang peta kegunaan lahan, kita masukin lagi ke peta kepentingan lereng. Lalu kita klik oke. Kita tunggu dulu, pokoknya ya di sini. Nah, ini jadi guys. Ini guys, nih. Nah, ini ya, kita ganti nama. Kita geoprocessing. Proses, mau potong dari subjek. Lalu kan ya muncul nih guys di paling atas. Nah, ini kita pencet, kita geoprocessing. Nah, oke, kalau setelah itu, setelah kita pencet, kita pencet karangannya, kita geoprocessing, kita pilih dissolve. Lalu ini kita pilih yang karangannya. Lalu kita pilih yang BPDSLP 16_1. Yes, terus kemiringan. Terus terus kita pencet oke. Jadi diperhatikan ya guys, yang kita checklist apa aja, lalu kita oke dulu ya, sabar. Oke. Nah, kalau udah namanya kita ganti jadi peta SPL. Oke. Selanjutnya kita akan unchecklist semuanya selain peta SPL. Dan ini kita checklist, 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 unchecklist, unchecklist, checklist, 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 checklist. Oke. Terus yang kita butuhin, kita pilih PTSPL, kita ke kanan, kita pilih properties, kita ke kategoris. Simbologinya jangan lupa dipencet, terus unique values, manifold. Pencet. Lalu ini kita pencet ke nama kemiringan. Nama PC. Terus di add all values. Terus warnanya kita ganti deh. Ganti yang bagus deh. Like pokoknya ke kanan properties, cari sampai warna yang kalian mau. Itu muncul ya guys ya. Select. Oke, lihat aja jam ponjreng. Nah, oke guys, karena aku sudah menemukan warna yang sedikit better. Langkah selanjutnya adalah semua ini kita pilih no color outline-nya. Sorry, ini bingkainya kita klik, kita pilih outline color, kita no color. Begitu seterusnya. Oke, setelah semuanya di no outline, di no color, kita ke layouting. Layout view. Lalu ini kita bisa, sorry. Kita bisa pindah. Kalau mau pindah petanya itu jangan lupa diganti ya kursornya jadi kursor telapak tangan. Mau pindah sini, bebas. Dimanapun bebas. Nah, kalau udah kita kasih judul bebas sesuai kepercayaan masing-masing. Ini diklik 2 kali, terus kita ganti peta SPL Desa Kragan. Ini bisa boleh ditengahin. Oke, nah ini seperti tadi kita bisanya ubah di sini. Tuh, kita ubah yang besar, besar. Nih, kita bold. Yes. Lalu, jangan lupa nih. Membuat judul, kita masukkan insert, kita pilih legenda. Di sini kita pilih 2 kolom biar memanjang ke bawah. Kita next, lalu kita next. Kita next sampai nanti finish. Next finish. Oke. Ini kita atur sesuai dengan kekreativitasan kita masing-masing. Selanjutnya seperti tadi, jangan lupa untuk di insert not row. Asal aja bebas suka-suka kalian. Suka-suka kalian aja mau yang mana. Terus insert, kita scale bar. Kita pilih scale bar. Jangan lupa diganti kilometers.
oke, terusnya oke. Bebas sekreatif kalian aja. Terus ini kalian insert lagi ke scale TXT. Atas. Oke, ini kalau kecilan bisa digedein dulu. Nah, kurang lebih bentuknya nanti akan seperti ini. Terus, terus, bisa mau? Aduh, identitasmu. Gak apa. Gak usah kan jelasin identitas. Nah, setelah kita masukkan scale bar, skala, scale bar, scale text, kita jangan lupa kasih identitas. Biar tahu siapa nih yang bikin. Kecil aja. Kalau nggak cukup ya udah, kecil lagi. Pokoknya sekreatif kalian bikinnya. Bikinnya sekreatif kalian ya. Nah, jangan lupa kita masukin identitas kita. Nanti ini ya. 022364 kelompok 19. Ini kita tengahin. Oke, nah pokoknya kalau kekecilan kita atur dari sini. Ini Times New Roman lagi. Pokoknya aku suka Times New Roman. Karena dia bagus. Karena dia bagus, guys. Hmm? Oke, nih pilih yang ini. Yes, dah kurang lebih kayak gini lah guys. Pokoknya paham kan maksud aku. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Dah. Nah, jadi udah jadi guys peta SPL kita nih. Nah, jadi udah jadi guys peta SPL kita. Kurang lebih seperti ini. Nanti kalau misalkan kalian jelek, ya bikin sendiri yang bagus. Karena ini kan bentuk kreativitas masing-masing gitu. Jangan lupa di-save.